Ya, dalam video ini kita akan membahas tentang cara penyelesaian dari soal praktik ASJ yang kedua. Yang mana soal praktik ASJ yang kedua ini yang kita lakukan adalah konfigurasi adapter host only untuk OS Linux Debian yang versi virtual. Nah, kalau kita lihat berdasarkan soal yang sudah kita tampilkan di layar seperti berikut. Jadi untuk soal praktik ASJ yang kedua ini ada beberapa tahapan langkah, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 11. Ya, kita mulai bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, yaitu yang poin 1. Di sini diminta pastikan hanya ada satu adapter host only pada network aplikasi virtual. Jadi sebelum kita masuk ke VirtualBox, kita diminta untuk memastikan ini dulu. Pastikan hanya ada satu adapter host only pada network aplikasi VirtualBox ya. Berarti kita harus masuk ke dalam VirtualBox dulu, kemudian kita cari di bagian network, baru kita lihat adapter host only-nya. Kita buka VirtualBox. Kemudian kita masuk ke bagian network, posisinya di sini. Network. Nah, di sini kita pastikan harus ada satu adapter host only. Jadi kalau misalnya lebih, kita akan lakukan penghapusan dengan cara klik select kemudian kita hapus. Tapi kalau misalnya sudah ada satu, kita biarkan seperti saja. Terus kita lanjut ke soal yang poin kedua. Poin kedua di sini disebutkan bahwa pastikan adapter host only berstatus aktif pada jendela network connection. Pada jendela network connection yang ada pada OS Windows. Jadi kita masuk ke Windows sekarang. Masuk ke Windows, kita lihat di taskbar, kemudian kita klik kanan di bagian ini, cari fitur Open Network and Internet Chatting. Terus kita masuk ke Change Adapter Option. Nah, di bagian jendela Network Connection ini kita akan cari adapter VirtualBox Host Only Network. Nah, pastikan dia berstatus aktif atau enable. Jadi seperti ini. Kalau misalnya dia disable, dia posisinya seperti ini tanpa warna. Jadi kalau sudah ada warna berarti dia sudah enable. Kalau misalnya belum berwarna atau belum enable, kita klik kanan kemudian enable. Sudah, ini karena sudah. Kemudian kita kembali lagi ke soal. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 di sini diminta untuk import file praktik 1.java ke aplikasi VirtualBox. Tunggu sedikit. Nah, 3. Import file praktik 1.java ke aplikasi VirtualBox. Berarti kita masuk ke VirtualBox. Oh ya, kita perlu bahas untuk yang langkah ketiga ini. Import file ini kita lakukan untuk mempercepat proses konfigurasi dari pengaturan host only. Jadi tidak usah kita install dari awal. Kita tinggal import file yang sudah kita kerjakan pada ulangan praktik 1. Caranya untuk import berarti kita cari file, masuk ke VirtualBox ya. Kita cari file, kemudian kita cari import. Terus kita pada bagian file ini kita cari tombol choose virtual appliance for import. Kita klik di sini, kemudian kita pilih sesuai tagihan soal tadi ya. Yang diminta berdasarkan soal kan nama filenya adalah praktik ke 1.java. Ini kita klik kemudian kita open. Kalau sudah kita next. Kemudian kita lanjut klik tombol import. Masih menunggu. Kemudian kalau misalnya sudah selesai proses import, di sini akan muncul di tampilan VirtualBox akan muncul
tampilan OS virtual yang tadi kita import, yaitu praktik 1 di sini sudah muncul, berarti proses import sudah berhasil. Setelah proses import berhasil, kita select yang tadi sudah kita import, kemudian kita cari di bagian setting ya. Kemudian kita lakukan pengaturan. Nah, yang pertama kita lakukan konfigurasi atau pengaturan di bagian base memory. Pastikan posisi memori atau selektornya ini ada di posisi warna hijau dan paling kanan, jangan lewat. Kalau sudah, kemudian kita lanjut, perhatikan soal. Ya, di soal nomor 4 di sini diminta aktifkan host only pada adapter 2, kemudian serta pilih low all, kemudian promiscuous mode. Low all di adapter 2, host only ya, di adapter 2, kemudian low all, kemudian promiscuous mode. Nah, yang ini berarti kita lanjut di bagian setting ini. Kita lanjut ke bagian network, kemudian karena tadi diminta adapter 2, kita pindah ke tab adapter 2, kemudian kita klik enable, terus kita pilih host only adapter. Host only adapter, kalau sudah, kemudian ada permintaan tadi untuk low all sama promiscuous mode-nya kita aktifkan. Kita klik advance. Nah, promiscuous mode ini kita pilih low all. Jika sudah, kita klik OK. Demikian konfigurasinya sudah. Kita lanjut lagi ke tagihan soal nomor 5 ya. Install NetTools pada OS Debian ya, OS Debian virtual berarti maksudnya. Berarti pada saat sebelum kita melakukan install package NetTools, kita harus jalankan dulu OS Debian virtual kita dengan cara select OS Debian kita, kemudian start. Saya menunggu. Ya, sudah muncul menu login, kemudian kita lakukan login root. Passwordnya seperti yang kita lakukan di praktek 1. ASD mana di Jupiter ya. Ya, setelah berhasil kita login sebagai super user melalui user root tadi dan passwordnya, kemudian kita lanjut untuk proses install package NetTools. Sintaksnya seperti ini, apt-get install NetTools. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa di baris nomor 2 dari terakhir ini, Debian Linux Buster Official AMD Binary 1 Drive. Pada saat install package NetTools, kita diminta untuk memasukkan DVD Binary 1. Jadi masukkan DVD Binary 1 di Debiannya, baru kita akan bisa melakukan instalasi NetTools, package NetTools. Kita masukkan dulu this file, kemudian kita masukkan ini yang satu, DVD 1 ya, dan open. Jika sudah, kemudian kita tekan enter. Proses instalasi dilakukan, kemudian sudah selesai. Terus NetTools ini fungsinya adalah untuk biar bisa menjalankan sintak ifconfig -a. Ifconfig -a digunakan untuk melihat daftar atau list Ethernet termasuk IP address dari masing-masing Ethernet tersebut. Contoh ifconfig -a. Jadi sebelum kita berhasil install package itu, kita tidak akan bisa menggunakan sintak ifconfig ini. Demikian, ketika sudah kita masukkan sintaknya, kemudian kita ketik enter, list dari Ethernetnya sudah terlihat, kemudian IP addressnya terlihat. Nah, ketika sintak ifconfig -a sudah bisa digunakan untuk melihat list IP address atau list Ethernet dari OS Debian-nya, kemudian kita lanjut ke soal lagi.
Di soal kita lanjut ke soal yang nomor 6 sekarang. Di sini requestnya adalah bisa menunjukkan daftar IP address pada OS Debian ya. Seperti yang sudah kita lakukan tadi, jadi kita bisa menunjukkan daftar IP address dengan menggunakan sintak if config min a. Sudah berarti nomor 6. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 7. Adapter host only OS Debian atau guest kita atur dengan IP demikian. 192.168.45 titik nomor absen. Dan teknik konfigurasinya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke OS Debian. Yang untuk konfigurasi IP address pada adapter host only OS Debian, yang perlu kita lakukan adalah pertama cek daftar IP address dulu. Nah, di sini terlihat bahwa ada dua adapter yang terlihat, yaitu ENP0S8, kemudian ada LU. LU ini untuk loopback. Berarti yang nanti kita bisa konfigurasi adalah adapter yang ENP0S8 atau adapter 2 dari OS virtualnya. Sehingga untuk konfigurasi kita masuk dengan menggunakan sintak nano etc network interface enter. Kemudian di sini kita ketikkan untuk mempermudah mengingat konfigurasi adapter 2 dalam kurung. Adapter 2 ini juga sama dengan ENP0S8 yang mana kita fungsikan sebagai host only ya. Kemudian kita ketikkan sintaknya di bawahnya, scriptnya di bawahnya, lalu hot plug ENP0S8, kemudian ifs init ifs ENP0S8 init static, kemudian address netmask gateway network broadcast. Sesuai tagihan soal di sana untuk addressnya kita isi 192.168.45 titik nomor absen. Semisal Pak masukkan nomor absen Pak adalah 40. Terus netmasknya 255.255.255.0 plus C. Kemudian gateway-nya 192.168.45.1, network-nya 192.168.45.0, broadcast-nya 192.168.45.255. Jika sudah selesai dikonfigurasi, mohon dicek kembali agar tidak ada salah ketik dan kesalahan lainnya. Jika sudah benar, kita simpan dengan menggunakan tombol keyboard Ctrl dan U, enter, kemudian untuk keluar Ctrl dan X. Jika sudah, kita cek apakah IP address yang sudah kita setting tadi sudah masuk. Kita cek di if config min a. Untuk ENP0S8 IP address-nya belum masuk, terpantau di sini, sehingga kita perlu melakukan reboot untuk merestart OS Debian virtual ini. Enter. Oh ya, kita keluarkan dulu DVD 1 yang tadi kita masukkan. Karena kalau kita biarkan dia akan seperti install ulang jadinya. Kita keluarkan pause and mount, kemudian kita tutup paksa, turn off. Oke. Kemudian kita ulang jalankan.
Ya, sudah masuk lagi root. Kita loginnya pakai root untuk masuk ke supervisor, kemudian passwordnya sudah masuk, kemudian kita cek ifconfig min a. Ketika kita ifconfig min a, kita masukkan sintaknya, kemudian enter. Di sini akan terlihat bahwa di adapter ENP0S8 atau adapter 2 ini IP address yang kita masukkan tadi sudah masuk. Nah, berarti konfigurasi sudah berhasil. Terus kita lanjut ke soal nomor 8, menjadikan status adapter host only SDBN menjadi up. Ya, untuk menjadikan status adapter host only SDBN menjadi up, langkahnya adalah dengan menggunakan langkah reboot tadi. Jadi di sini terpantau bahwa ketika kita cek ifconfig min a, dia statusnya ENP0S8 ini menjadi up. Kalau tidak kita lakukan reboot, dia akan masih down statusnya. Nomor 8 sudah kita kerjakan tadi, kemudian lanjut ke nomor 9, adapter host only OS Windows. Kita konfigurasi sesuai dengan request berikut. Jadi IP address-nya 192.168.45.100 tambah nomor absen. Jadi di sini 100 tambah 40 di posisi 4, menjadi 140. Netmask dan gateway-nya sesuai dengan request. Ini kemudian untuk konfigurasi nomor 9 ini kita masuk ke OS Windows. Ya, di sini kemudian open network internet setting sudah kita change adapter option, kemudian kita masuk ke ini virtual host only network. Klik kanan, properties, cari yang internet protocol version 4, klik, kemudian properties lagi. Nah, di sini kita atur IP address-nya, di sini kita atur sesuai dengan soal yang tadi. Sisihkan seperti ini. Sisihkan seperti ini. IP-nya kita masukkan 192.168.45.140. Kemudian subnet mask-nya sekian, kemudian default gateway-nya kita isi 192.168.45.1. Jika sudah dimasukkan sesuai dengan tagihan soal, kita lakukan perintah OK, tombol OK, close. Sudah, kembali lagi ke soal. Kita lanjut ke bagian nomor 10. Di sini nomor 10 dan nomor 11 adalah proses uji coba untuk melakukan testing yang nomor 10, apakah dari OS host atau dari Windows-nya berhasil mapping ke GES atau ke Debian-nya. Kemudian nomor 11 nanti adalah testing dari OS GES atau yang Debian-nya ke OS host atau yang Windows-nya. Kita lakukan uji coba. Untuk nomor 10 berarti kita awali dari Windows. Untuk testing dari Windows menuju ke Debian, kita masuk ke CMD. Kita ping, masukkan IP address dari Debian-nya 192.168.45.40. Enter. Sudah berhasil. Untuk nomor 10 sudah, kita lanjut ke nomor 11, testing dari OS GES ke host atau dari Debian ke Windows. Kita masuk ke Debian virtualnya, kita lakukan testing juga. Ping 192.168.45.140 karena IP ini merupakan IP address dari Indonesia. Kita enter. Udah. Jika sudah muncul seperti ini, TL-nya sudah muncul, time-nya sudah muncul, berarti sama juga sudah berhasil. Ya, demikian semua tagihan soal dari nomor 1 sampai nomor 11 sudah selesai kita lakukan. Berarti ketika sudah testing nomor 10 dan 11 berhasil, maka soal praktik ESG yang kedua ini sudah selesai kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat.